Shalom, Shalom, puji Tuhan. Kita ada di dalam rumah Tuhan lagi. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia layak, Dia harus kita sembah, Dia harus kita tinggikan, Dia harus kita puji. Karena Tuhan ada juru selamat kita yang telah mati, bangkit, naik ke surga untuk kita. Kita berikan yang terbaik sekali lagi melalui pujian dan penyembahan kita. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami kenal, kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami lagi. Kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap isi hati kami yang datang hanya rindu untuk menyembah Tuhan, yang datang hanya rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Walaupun kami masih merasakan, masih mengalami banyak pergumulan hidup, tapi di dalam hadirat-Mu lah jiwa kami tenang. Di dalam hadirat-Mu lah hati kami teduh Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua. Sehingga apa kami kerjakan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Dia, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau layak disembah, Yesus Kristus Tuhan kami, Yesus Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami, kasih-Mu luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Haleluya, mengalir dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku,
menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, sama Bapak pakai berdiri. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita Yesus. Engkau baik Tuhan. Biarlah saat ini kasih-Mu mengalir di tempat ini. Biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami, setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah itu boleh kami rasakan. Karena dengan kasih Yesus kami dapat mengasihi-Mu lagi Tuhan. Begitu besar luar biasa kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa yang kami bawa saat ini. Pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Karena Engkau Allah yang perkasa, karena Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Haleluya. Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja, segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa,
duduk Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan pujian kita. Yesus hidup, haleluya. Tuhan hidup, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan hidup, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Ku bersorak, haleluya, ku bermazmur bagi Tuhanku, ikut keselamatan kekal bagi yang diurapinya. Ku bersorak, haleluya, ku bermazmur bagi Tuhanku, dikaruniakan kasih kekal bagi yang diurapinya. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Yesus hidup, Yesus hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Ku bersorak, haleluya, ku bermazmur bagi Tuhanku, dikaruniakan keselamatan kekal bagi yang diurapinya. Ku bersorak, haleluya, ku bermazmur bagi Tuhanku, kasih setia kekal bagi yang diurapinya. Ku bersorak, haleluya, ku bermazmur bagi Tuhanku, dikaruniakan keselamatan kekal bagi yang diurapinya. Ku bersorak, haleluya, ku bermazmur bagi Tuhanku, ditunjukkannya kasih setia kekal bagi yang diurapinya, bagi yang diurapinya, bagi yang diurapinya. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lagi. Kami terima. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Apa yang Tuhan buat di atas kasih salib bagi kita adalah tiada ternilai. Enggak dapat dibandingkan dengan harta di dunia. Emas, perak tidak dapat dibandingkan dengan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kalau kita mau merenungkan, siapakah kita ini Bapak Ibu Saudara? Sampai Tuhan mau turun ke dunia, Dia menderita sampai mati di kayu salib. Bagi kita semua, satu hal yang luar biasa Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jangan sampai lepaskan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, tetap pegang teguh janji Tuhan, tetap pegang teguh. Karena Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terukir wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus
ukir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar-Mu ya kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga Engkau, Yesus. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan. Waktu saya serahkan kepada Bapak Tiongting. Sungguh berharga
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu itu berharga bagi kami Tuhan. Salib-Mu itu segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah menaikkan pujian pengagungan kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami membawa sorak-sorai ini bersama dengan malaikat di surga. Suara surga penuh dengan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan dan hati-Mu disenangkan Tuhan. Engkau hadir di tengah pujian umat-Mu, Engkau bertakhta Tuhan di atas pujian setiap kami pagi hari ini. Dan Engkau Tuhan menyiapkan berkat-berkat yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau kuasai hamba-Mu dengan kendali Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya firman yang disampaikan ini menjadi satu kekuatan yang baru bagi umat-Mu Tuhan. Mengingatkan setiap kami akan segala kebaikan-kebaikan-Mu. Membangun iman roh kami untuk semakin cinta kepada-Mu ya Tuhan. Pimpin hamba-Mu ini Tuhan. Pimpin hamba-Mu. Dan buka telinga setiap umat-Mu ini untuk mengerti kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Masih ngantuk? Shalom. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita ada di rumah Tuhan. Sama-sama kita mencari hadirat Tuhan, sama-sama kita menghadap Raja kita, saudara. Dan hari ini kita belajar lagi firman Tuhan, masih dalam suasana Paskah. Saya pun masih mengambil tema Paskah sebagai satu perayaan yang mengubah hidup. Saudara, minggu lalu kita belajar melalui Pastor Andrew yang mungkin ada jemaat yang kurang paham dalam intonasi kalimat yang disampaikan. Inti ibadah Paskah minggu lalu, no cross, no crown. Artinya tanpa penderitaan tidak ada mahkota. Dan dalam firman itu disampaikan bahwa untuk mendapatkan kemuliaan, Tuhan Yesus pun melalui penderitaan-penderitaan di atas kayu salib dalam bentuk ketaatan sampai dimuliakan. Dan pagi hari ini saudara saya menyampaikan firman Tuhan bahwa Paskah perayaan yang mengubah hidup. Saudara, perayaan Paskah itu dirayakan oleh orang-orang Kristen seluruh dunia. Sama seperti saudara dan saya merayakan Paskah. Apa yang kita rayakan di dalam perayaan Paskah ini? Kita merayakan mulai dari Jumat Agung, penderitaan Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus naik di atas kayu salib. Dan kita merayakan Paskah hari Minggu, Tuhan Yesus bangkit sebagai satu kemenangan atas maut. Saudara, Paskah kita bersorak-sorai, Paskah kita bergembira, karena kehidupan saudara dan saya diselamatkan. Amin. Paskah kita itu berteriak-teriak mempermuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai bagi kebesaran Tuhan, karena hidup saudara dan saya diselamatkan. Tapi saudara, apakah Paskah itu seistimewa Natal? Mana yang lebih istimewa, Natal atau Paskah? Paskah. Mana yang lebih meriah, Paskah atau Natal? Natal, saudara. Kita merayakan Natal itu dengan sukacita yang besar. Bahkan bukan orang-orang Kristen pun merayakan Natal. Mal-mal tanggal 1 Desember, malam November itu sudah dirombak semua, berganti suasana Natal. Warna merah, pohon Natal dan lain sebagainya mulai dipasang. Gereja pun tanggal 1 Desember sudah ada yang merayakan Natal. Berbagai pernik-pernik Natal, berbagai hadiah-hadiah Natal, berbagai konsep-konsep Natal itu diadakan. Tapi Paskah
sesuatu yang lebih besar, berbau penderitaan, berbau iman yang harus dibangun, berbau salib yang harus dipikul, mendelep saudara ya. Kita cuma tahu, oh aku menang, oh aku diselamatkan, oh karya Tuhan Yesus itu bagi aku untuk aku menerima kerajaan surga. Oh Tuhan Yesus menebus aku di atas kayu salib dengan darahnya untuk aku ini menerima kehidupan kekal kelak ketika aku mati. Saudara, perayaan-perayaan Paskah kadang tidak semeriah perayaan-perayaan yang lain. Bahkan di Amerika mungkin Jesselyn yang dari sana Thanksgiving Day lebih meriah ya. Nah, hari pengucapan syukur dengan ayam kalkun, makan bersama, itu lebih meriah saudara daripada perayaan Paskah. Pagi hari ini kita belajar, sesungguhnya perayaan Paskah itu mengubah hidup kita ini jauh lebih. Dan bagaimana kita ini harus meresponi Paskah ini jauh lebih dari apa yang seharusnya kita bayangkan. Saudara, kita buka di dalam Roma pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saya undang bangkit berdiri. Kitab Roma pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 10 dulu mestinya ya. Oh, ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin, amin. Saudara, ayat ini katakan, kita ini Kristus itu telah mati. Ayat 10, Kristus telah mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dan itu pun berarti kematian kita adalah kematian satu kali. Dan kita hidup juga hidup bagi Allah. Itu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu satu kali. Dan pengorbanan Tuhan Yesus ini sebagai pengantara untuk masuk ke dalam perjanjian baru. Saudara, kita belajar kilas balik. Pengorbanan Kristus ini satu kali untuk selama-lamanya dan tidak ada pengulangan-pengulangan lagi. Kita belajar kilas balik Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, pada perjanjian lama, mungkin kita belajar dari kitab Imamat pasal 9 ayat 1 sampai 4, kita baca terlebih dahulu. Imamat 9 ayat 1 sampai 4, di sini dikatakan,
Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu, dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu, dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Saudara, kalau kita belajar dari kitab Imamat, Tuhan Yesus Allah menyuruh kepada Musa untuk mempersembahkan korban. Terlebih dahulu Musa dan Harun menyiapkan domba jantan dan lembu jantan untuk dikorbankan menyucikan dirinya sendiri sebagai imam. Kemudian orang Israel pun disuruh menyiapkan kambing domba jantan, lembu jantan yang berumur setahun, yang tidak bercacat celah untuk menjadi korban bakaran. Dan kalau kita melihat pasca bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di dalam Keluaran pasal 12 tidak saya baca, saudara bisa baca di dalam kitab Keluaran pasal 12. Perayaan pasca bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyuruh orang-orang Israel menyiapkan seekor anak domba jantan yang berumur 1 tahun atau kambing jantan yang berumur 1 tahun dengan syarat tidak bercacat celah. Jadi dicari anak domba yang berumur 1 tahun, yang tidak bercacat celah, diteliti sedemikian rupa, kemudian dikurung selama 14 hari. Jadi domba jantan itu disiapkan, dicari, ketemu, dikurung 14 hari, dipreparekan, dirawat sedemikian rupa, mungkin diminyai, mungkin dikasih makan-makanan yang terbaik, sampai tanggal 14 bulan Nisan, itu domba jantan ini dipersembahkan sebagai korban Paskah. Dan orang Israel itu harus membakar domba jantan ini pada senja hari dan memakannya sampai habis malam itu. Kalau tidak habis, semuanya harus dibakar sampai habis, tidak boleh disisakan sampai besok. Setelah itu dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi. Mereka menyiapkan diri untuk keluar dari tanah Mesir, makan roti tidak beragi dan sayur pahit. Menjadi peringatan itu turun-temurun. Saudara, hari ini kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, repot enggak? Kira-kira repot enggak saudara? Saudara mau menghadap Tuhan, saudara bawa kambing jantan, domba jantan, diperiksa oleh ibu gembala. Oh ya, nanti saya Yudi, staf gembala bagian menyembelih, membawa korban bakaran ke hadapan Tuhan. Peristiwa ini masih terjadi saudara. Dalam agama sepupu kita masih merayakan namanya Idul Adha, mereka mempersembahkan korban kambing domba, memperingati Abraham, saudara. Mereka membagi-bagi sebagai satu perayaan 1 tahun sekali. Dan itu cukup repot, saudara. Saya pernah mengikuti ini ketika saya KKN di Gresik. Mereka mengumpulkan korban-korban persembahan, dikasih nama, kemudian pada harinya disembelih, ada yang di dapur menyiapkan untuk masak, ada yang bagian untuk dipotong-potong, dibagikan dengan kupon dan lain sebagainya. Sesuatu yang repot, sesuatu yang menyibukkan kita, dan itu perayaan 1 tahun sekali, tapi perayaan penghapusan dosa
Setiap kita pasti melakukan dosa yang berulang-ulang. Dan setiap kali kita melakukan dosa, kita harus membawa korban penghapusan dosa itu kepada imam. Setiap kali kita melakukan kesalahan, kita harus membawa korban pendamaian itu ke hadapan Allah. Setiap kali kita melakukan pelanggaran, kita harus membawa persembahan itu ke hadapan Allah melalui imam. Imam harus menguduskan dirinya dan umat yang mempersembahkan itu juga harus menguduskan dirinya. Setiap hari itu menjadi satu kebiasaan-kebiasaan hukum Taurat yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tapi hari ini melalui karya Kristus di atas kayu salib, Tuhan Yesus melakukan satu perjanjian yang baru. Korban kambing domba itu sudah digantikan oleh tubuh Yesus sendiri di atas kayu salib sebagai domba yang tidak bercacat celah. Darah yang dioleskan di ambang pintu itu sudah diganti oleh darah Kristus yang dicurahkan ketika Tuhan Yesus mengalami siksaan cambukan. Itu yang menghapuskan dosa sehingga maut lewat dari orang-orang Kristen. Peringatan-peringatan Paskah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sudah digantikan oleh Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus, melalui tubuh dan darahnya. Korban-korban penghapusan dosa hanya berlaku kepada orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi. Tetapi korban Tuhan Yesus berlaku untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Saudara, betapa dahsyatnya Paskah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Menjadi suatu perjanjian baru di mana Tuhan Yesus masuk sebagai korban satu kali untuk selama-lamanya. Dan korban Tuhan Yesus ini adalah satu korban yang sempurna. Korban yang tidak bercacat celah sama sekali. Yang tidak perlu digantikan oleh kambing, domba, oleh umat manusia. Betapa saudara, pengorbanan Tuhan Yesus itu untuk saudara dan saya. Saudara tidak perlu membawa kambing domba ke gereja. Saudara tidak perlu bawa misalnya seperti agama-agama yang lain membawa dupa. Saudara tidak perlu ke gereja misalnya membawa bunga-bunga. Saudara tidak perlu ke gereja membawa ritual-ritual yang secara khusus. Ada enggak saudara ke gereja membawa bunga persembahan? Ada enggak saudara ke gereja membawa kambing, tante tak kasih kambing tante? Adakah saudara ke gereja disuruh membawa dupa? Saudara, kita ini sebagai orang-orang Kristen ditebus oleh Tuhan Yesus secara sempurna. Itu enak saudara. Saudara tidak perlu seperti saudara sepupu kita setiap tahun memperingati dengan membawa korban kambing domba. Saudara tidak perlu seperti kepercayaan-kepercayaan yang lain membawa dupa, membawa kemenyan, membawa bunga, membawa persembahan-persembahan apa, buah-buahan dan lain sebagainya saudara. Saudara cuma datang kepada Tuhan, membawa diri di hadapan Tuhan, amin. Saudara cuma datang kepada Tuhan, membawa pribadi ini loh, menghadap Tuhan. Tuhan, ini saya, ini Tiongking, Tuhan, datang kepadamu pagi hari ini.
Saudara tidak perlu datang kepada Tuhan dengan membawa bermacam-macam untuk dipersembahkan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Cuma membawa diri ini di hadapan Tuhan. Dan ayat itu katakan di dalam Ibrani tadi, persembahan Tuhan Yesus itu membuat kita ini layak beribadah kepada Tuhan. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Nah, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Enggak perlu bawa macam-macam, saudara. Enggak perlu saudara bawa mungkin piring-piring isi makanan-makanan dan lain sebagainya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Enggak perlu saudara mencari kambing domba yang tidak bercacat celah, yang membuat pelanggaran di bait Allah ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dengan banyak penukar-penukar, dengan banyak orang-orang berjualan bait Allah dijadikan pasar. Enggak perlu saudara. Perayaan Paskah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu mengubah segalanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Perayaan Paskah yang dikerjakan Tuhan Yesus itu membuat saudara dan saya ini layak untuk beribadah. Karena apa? Kalau kita buka di dalam Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, tabir bait suci itu terbelah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas bisa dirobek naik ke atas. Tapi dari atas itu terbelah ke bawah. Membuka ruang suci, masuk ke ruang maha suci. Membuka kehidupan kita ini layak datang kepada Tuhan. Tuhan bersedia ditemui. Amin. Tuhan melayakkan kita menghadap tahtanya. Kalau dulu imam masuk sampai ruang suci. Dan 1 tahun sekali imam besar masuk ke ruang maha suci. Masih dibawa tali, jubahnya dikasih tali panjang dengan lonceng genta kecil-kecil. Kalau imam itu layak kudus masuk bait maha suci, suara genta itu bunyi ketika imam besar itu menghadap Tuhan. Ada bunyi keliling-keliling ketika jalan, ketika bergerak itu ada bunyi. Tali itu bergoyang. Tapi ketika tali itu cuma diam, genta itu, lonceng itu tidak berbunyi, orang yang menunggu di luar mengatakan imam besar ini mati karena tidak layak di hadapan Tuhan. Umat tidak bisa masuk untuk mengambil jenazah imam besar, tapi ditarik oleh tali itu keluar dari ruang maha suci. Ruang yang begitu kudus. Dan melalui karya Tuhan Yesus, ini dibelah saudara. Kita ini loh dilayakkan. Saudara dan saya ini loh secara pribadi membawa diri, bukan membawa persembahan. Dilayakkan masuk dalam ruang maha suci untuk ketemu Tuhan. Untuk bertemu muka dengan muka, untuk menghadap tatanya yang suci. Kita ini dilayakkan, diistimewakan. Saudara, kalau kita dilayakkan oleh Tuhan, pertanyaannya saudara, Tuhan melayakkan, ini loh ruang ini tak buka. Ini loh pertemuan dengan umat aku buka. Silakan masuk. Pertanyaannya saudara, kalau Tuhan melayakkan kita, apakah kita masuk dengan sembrono? Ataukah kita mengukur diri Tuhan, layak enggak ya Tuhan ya, aku masuk ke dalam tatamu.
layak enggak ya Tuhan, aku ini ketemu Engkau. Layak enggak ya Tuhan, aku ini datang kepadamu. Pernahkah kita mengukur seperti itu? Matius 22, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Saudara, ini loh. Pintu itu dibuka, pesta itu dibuka. Tuhan izinkan untuk masuk, ayo masuk, ayo masuk. Tapi bagaimana kita ini mengukur diri ini datang ke hadapan raja kita? Bagaimana kita ini mengukur keberadaan kita ini menghadap raja kita? Kadang kita ini sembrono, saudara. Tuhan memberikan fasilitas, Tuhan memberikan kemudahan, Tuhan memberikan karya penebusan yang luar biasa. Tapi kita ini meremehkan semuanya itu. Paskah hanya menjadi satu perayaan. Oh, hari ini aku Paskah, oh hari ini aku ditebus, oh hari ini Tuhanku mati di atas kayu salib. Dan Paskah itu menjadi perayaan-perayaan sekolah minggu menghias telur Paskah. Gereja-gereja membagikan telur-telur dengan ayat-ayat firman Tuhan. Bahwa ini Paskah, bahwa ini kemenangan, bahwa ini aku ditebus. Tapi bagaimana kita itu menghargai setiap Paskah ini, mengukur kelayakan kita di hadapan Tuhan ketika Tuhan sudah melayakkan kita. Jujur saudara, kadang kita itu ibadah saja sembrono. Maaf ya, bukan saya ini ingin menyinggung. Tapi kadang banyak pola pikir umat ketika datang ke gereja. Ke jalan layar aja lo. Paling aku ibadah 1 jam. Jalan layar ndak ada yang bisa dilihat. Ndak perlu aku berdandan baik. Gereja jalan layar kecil, jemaatnya tua-tua. Saudara, kita lupa, kita ke gereja itu ketemu Tuhan Yesus. Kita ke gereja itu mencari hadirat Tuhan Yesus. Tapi kita punya pola pikir, aku ke gereja jalan layar, gereja kecil. Jalan layar jemaatnya tua-tua, jemaatnya bukan ekonomi tinggi. Datang biasa aja. Kita lupa, kita ketemu Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara datang ke pesta ulang tahun, saudara cari yang ulang tahun enggak? Cari enggak yang ulang tahun? Kalau yang ulang tahun enggak ada, misalnya pesta ulang tahun anak saya Devina. Saya membagi undangan, datang ya ulang tahun anak saya. Tapi anak saya enggak ada, enggak hadir. Anak saya misalnya sedang pergi sama teman-temannya. Jadikah itu pesta ulang tahun? Enggak. Enak? Enggak enak, saudara. Atau, saudara, saya mengundang saudara untuk ulang tahun anak saya. Anak saya berdandan cantik, pakai baju ulang tahun dengan stage yang sudah disiapkan. Saudara datang, ndak ngereken anak saya. Saudara wes pokok aku makan sendiri, yang ulang tahun itu biarkan ulang tahun. Kira-kira anak saya ini ngenes ndak? Dia cuma duduk ya, duduk di sini ya, misalnya duduk di sini ya, pakai baju pesta dengan dekor ulang tahun di sini ya, duduk. Tapi yang hadir yang ulang tahun ini enggak ada yang nyapa.
makan sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri. Yang ulang tahun ini enggak direken, enggak dianggap. Ya ulang tahun biar duduk di sana. Ngenes enggak? Yang ulang tahun gini, aku ini pesta tapi diremehkan. Aku ini pesta tapi dianggap enggak ada. Saudara, ketika Tuhan itu hadir di dalam rumahnya ini, pagi hari ini Tuhan Yesus itu ada di sini. Tapi kita itu cuma datang, pokok aku ke gereja sebagai kewajiban. Kemudian kita datang, kita itu ngobrol kiri kanan, cerita kiri kanan. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, kita itu asik mainan HP dibuka dari atas sampai bawah, dari kiri ke kanan dibolak-balik. Ibadah macam apa? Tuhan tidak kita hargai. Saya pergi ke sebuah gereja yang besar. Ketika Idul Fitri ya saudara. Di depan saya itu duduk seorang perempuan dengan satu kursi dibiarkan kosong, diisi tasnya supaya tidak diduduki oleh orang lain. Dia menyiapkan itu. Ketika puji-pujian, dia angkat tangan, dia ikut menyanyi, sampai ada seorang laki-laki datang disapa. Sudah ditunggu, duduk di sebelahnya, saudara. Dan sepanjang ibadah sampai selesai, mereka berdua itu asik dengan gadgetnya. Berdua itu asik dengan gadgetnya, yang satu scroll, yang satu enggak tahu cerita apa, terus pakai stylus pen, tulis-tulis atau apa. Berdua sepanjang ibadah itu yang dilakukan. Terus ada satu lagi, kata anak saya, anak itu lagi main game. Saudara, Tuhan itu melayakkan kita itu datang, ketemu. Tapi seringkali kita ini tidak mau melayakkan diri kita ini untuk menghadapkan raja kita. Kita itu membiarkan diri kita ini justru sembrono, tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Seringkali kita meremehkan hal-hal yang kecil di dalam ibadah. Ibadah kita ini ketemu sama Tuhan Yesus. Ibadah ini kita ketemu Sang Pembebas kita. Ibadah ini kita ketemu dengan yang mengorbankan hidupnya bagi kita. Tapi kita tidak menghargai, saudara. Kita menganggap remeh pertemuan dengan Raja kita seperti ayat ini. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Sementara saudara, siapa yang di sini nge-gym? Dulu kan pernah nge-gym ya. Kalau nge-gym, disiapkan enggak segala sesuatunya? Disiapkan saudara, kaosnya, handuknya, saudara, semua disiapkan. Oh nanti aku nge-gym, aku harus bawa handuk, aku harus bawa air minum, aku harus bawa ini, aku harus bawa ini. Kemudian supaya tubuh ini sehat, kuat, aku harus konsumsi ini, konsumsi ini. Semua dipersiapkan dengan baik. Kalau mau ke pesta pernikahan, oh ini temanku yang ulang tahun, nanti ada dress code-nya ini, aku harus pakai baju ini, aku harus siapkan kado ini. Nanti kalau aku difoto, aku harus kelihatan cantik, nanti aku mau duduk sama ini dan lain sebagainya. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Tapi ketika Tuhan memfasilitasi kita dengan sedemikian enaknya, tidak perlu bawa apa-apa, cuma bawa diri ini. Betapa kita ini membiarkan diri ini sembrono di hadapan Tuhan. Betapa kita ini membiarkan diri ini tidak melayakkan diri ketika Tuhan sudah mengundang kita. Saudara, melalui Paskah ini, saya ingin mengajak jemaat. Setiap Paskah bukan sebagai perayaan-perayaan biasa, di mana kita ini mengenang Tuhan Yesus sudah bangkit.
Bagaimana kita ini sudah ditebus dari maut untuk diselamatkan. Tetapi melalui Paskah ini biarlah kita itu merefleksikan diri kita. Bagaimana kita ini menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Perjumpaan dengan Kristus, percayalah, akan mengubah hidupmu. Perjumpaan dengan Kristus, percayalah, akan membawa dampak yang luar biasa dalam hidupmu. Ketika Simon Kirene ketemu Tuhan Yesus di dalam Injil Matius Markus 15 ayat 21. Markus 15. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara, Simon dari Kirene pun mau merayakan Paskah bangsa Yahudi. Dia datang untuk menikmati Paskah hari itu. Tetapi ketika hari itu hari Paskah, Tuhan Yesus sedang memikul salib. Dan Tuhan Yesus kelelahan. Tuhan Yesus letih dengan salib yang harus dipikul. Kalau saudara melihat drama Hari Jumat Agung yang diperankan oleh Bapak King Teng dan Pak Philip, Simon Kirene itu dipanggil secara acak keluar dari barisan penonton untuk membantu memikul salib Tuhan Yesus. Pada mulanya pasti menolak. Pada mulanya pasti katakan, tidak ada yang lain tah. Pada mulanya pasti berusaha menghindar, menarik diri, tapi dipaksa oleh tentara. Dan ketika dia melihat bagaimana Tuhan Yesus itu, ketika dia bawa salib itu bagaimana beratnya yang harus dipikul. Ketika dia merasakan beban salib itu menggotong bersama Tuhan Yesus, dia bisa merasakan penderitaan yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus. Simon Kirene bisa merasakan beratnya yang ditanggung oleh Tuhan Yesus sepanjang dari pengadilan Pontius Pilatus sampai naik ke Bukit Golgota. Dan perjumpaan dengan Kristus itu mengubah hidupnya. Disebutkan Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Kedua anaknya pun akhirnya diubah menjadi penginjil. Bukan cuma itu, Roma pasal 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Dahsyat saudara. Perjumpaan Simon Kirene dengan Tuhan Yesus, perjumpaan Simon Kirene ketika Tuhan Yesus naik ke Bukit Golgota, mengubah istrinya, Ibu Rufus, menjadi ibu Rasul Paulus. Dihormati, Alexander dan Rufus dihormati sebagai penginjil, berdampak yang luar biasa di dalam keluarganya. Saudara, percayalah, di dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ada sesuatu yang diubahkan. Amin. Dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ada pribadi kita yang diubahkan. Dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidupmu akan mengalami sesuatu yang lebih dahsyat dari kehidupan sekarang. Paskah adalah momen merefleksikan diri kita, bukan cuma menikmati karya salib, bukan cuma menikmati aku sudah diselamatkan, tapi Paskah adalah satu momen merefleksikan diri kita untuk mengukur layakkah diriku sendiri di hadapan Allah, layakkah aku datang ke hadapan Allah. Saudara, saya mengikuti apa yang Bapak Gembala ajarkan. Bapak Gembala menyampaikan, kalau saya berdoa,
satu kancing pun tidak saya biarkan terlepas. Bapak Gembala menghadap Tuhan Yesus, di dalam doanya dia pakai baju yang paling baik, berlutut dan berdoa. Itu pun kadang kita sembrono. Dulu saya juga gitu saja, sambil tiduran capek di tempat tidur begini. Tuhan, terima kasih buat hari ini, sambil tiduran. Pakai singlet di tempat tidur, Tuhan terima kasih. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu mengubah. Ya apa, kita ini bisa datang lebih baik di hadapan Tuhan. Ibadah yang lebih baik, hidup yang lebih baik. Itu yang mengubah, saudara. Dan ketika itu berubah, orang itu akan melihat hidup kita. Orang akan melihat, oh orang ini kok hidupnya sekarang begini. Saudara, ini contoh ya. Saya tidak tahu bakal tersinggung atau apa, tidak tahu ya saudara. Saya cuma melihat di TikTok atau di IG, ada seorang anak Tuhan jualan online COD-an. Dan ketika dia COD, pembelinya itu mengembalikan barang. Beli misalnya beli handphone ya saudara, beli handphone COD. Dikembalikan kotak sabun. Ditolak oleh yang COD, aku enggak mau, enggak jadi beli. Dibawa balik oleh kurirnya, isinya kotak sabun. Marah enggak? Kecewa enggak? COD seperti ini. Tapi dahsyat saudara. Kontennya dia itu meso-meso saudara. Oh kamu itu ya, kamu itu wah. Seperti orang-orang dunia lakukan. Bahasanya sudah bukan bahasa anak Tuhan, tapi bahasa gaul saudara. Saya gedek-gedek saudara. Kalau kita bisa ketemu Tuhan, hidup ini berubah, karakter kita berubah, tingkah laku kita itu berubah. Amin saudara. Saudara, biarlah melalui firman Tuhan ini kita mau menyadari pasca Tuhan Yesus itu suatu pembaruan. Kita tidak perlu bawa kambing domba, tidak perlu bawa dupa, tidak perlu bawa bunga, tidak perlu bawa makanan, tidak perlu bawa apa-apa. Kita cuma bawa diri ini datang ke gereja. Kita cuma membawa badan ini menghadap Tuhan di dalam saat teduh kita. Kita cuma membawa pribadi ini ketemu sama Tuhan. Layakkanlah hidupmu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Layakkan, saudara. Jangan sembrono datang kepada Tuhan. Persiapkanlah itu sesuatu yang baik. Dan Tuhan pun hatinya disenangkan. Tuhan pun akan menyambut kita di dalam perjamuannya. Dan berkat-berkat pasti diberikan bagi saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan, kita tutup firman Tuhan pagi hari ini. Saya undang pemain musik, kita mau bangkit berdiri, kita langsung masuk di dalam doa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami mendapatkan sesuatu yang baru. Bagaimana sesungguhnya pasca karyamu di atas kayu salib adalah pasca perjanjian baru yang mengubahkan segala sesuatunya dari hukum-hukum Taurat. Kami tidak perlu lagi membawa persembahan kambing domba dan lain sebagainya. Tetapi melalui karyamu di atas kayu salib, pengorbananmu itu sempurna. Kambing domba itu sempurna, sudah engkau gantikan dengan tubuhmu sendiri Tuhan. Dan kau melayakkan kami ini datang menghadap engkau. Karena itu biar kami pun mengukur kelayakan diri ini menghadap engkau sebagai Raja kami. Kami melayakkan diri ini Tuhan menghadap engkau Tuhan sebagai Tuhan Allah di atas segala Allah. Biarlah kami ini mengubah pola pikir kami ketika kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biar firman-Mu ini sekalipun sederhana, menegur, meneguhkan, membangun iman kami. Untuk kami lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita pujikan anugerah-Mu mempesona. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku Kau membuatku berharga di mata-Mu. syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan? Kami manusia biasa, manusia yang kadang itu bodoh sekali. Kami tidak bisa menghargai anugerah-Mu yang besar Tuhan. Pengorbanan-Mu yang dahsyat itu ya Bapa. Tuhan, selalu dan selalu Tuhan, Engkau memperhatikan kami, memberkati kami, menolong kami, melindungi dan memelihara kami Bapa. Terima kasih firman-Mu sudah disampaikan oleh Bapak Teongking Tuhan. Satu firman yang sangat-sangat indah bagi kami, untuk menegur kami, untuk mengingatkan kami Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu itu bukan begitu luar biasanya bagi kami ya Bapa. Engkau pakai Tuhan saudara Teongking, beri pembukaan firman-Mu dengan limpahnya Tuhan, keluarganya Tuhan Kau berkati, istri anak-anaknya semua Engkau pakai Tuhan sebagai alat-Mu di tempat ini Bapa. Dan Bapak Teongking Tuhan pelayanannya menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati pemain musik, berkati leader dan singer ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan.
yang sudah duduk dia mendengarkan firman-Mu dengan tenang Tuhan, dengan segenap hati mereka. Biarlah firman-Mu Tuhan yang dibawakan bekerja terus oleh Roh Kudus sampai di rumah dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara firman-Mu, firman Tuhan, dan engkau lakukan di dalam hidupmu, maka segala ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkati waktu engkau masuk dalam rumah Tuhan, diberkati engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan, diberkati pekerjaanmu, kesehatanmu, rumah tanggamu. Terima kasih juga Tuhan di dalam studimu Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ku mau selalu bersyukur kepada